Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas kisi-kisi UTS untuk mata kuliah metode numerik. Kita mulai dari yang pertama, berkaitan dengan ketentuan ujian. Ujian bersifat offline, artinya teman-teman harus datang ke kampus, kemudian mengerjakan soal ujian. Selanjutnya, ujian bersifat closed book, dan waktu ujian hanya 5.400 detik. Berikutnya, teman-teman diizinkan menggunakan kalkulator dan Excel. Selanjutnya, bentuk soal ujian pilihan ganda dengan 10 dibagi 2 pilihan. Berikutnya, terdiri dari 5 kuadrat soal, di mana ada 3 kategori. Kategori yang pertama, 10 ditambah 5 soal kategori mudah. Kemudian, 2 kali 3 dikurangi 1 soal kategori sedang. Kemudian yang terakhir, 15 dibagi 3 soal kategori sukar. Oke ya teman-teman, ini adalah ketentuan ujiannya. Diharapkan teman-teman memahami ketentuan ujian ini. Oke, berikutnya adalah materi ujian. Yang pertama, berkaitan dengan pendahuluan metode numerik. Silahkan teman-teman pahami berkaitan dengan pengertian metode analitik dan metode numerik. Apa itu metode analitik? Kemudian, apa juga pengertian dari metode numerik? Teman-teman juga harus pahami contoh penyelesaian masalah yang menggunakan metode analitik, kemudian mana yang menggunakan metode numerik. Selanjutnya, berkaitan dengan deret Taylor dan Maclaurin. Pahami pengertian deret Taylor dan deret Maclaurin. Deret Taylor seperti apa? Deret Maclaurin juga seperti apa? Selanjutnya, berkaitan dengan galat. Pengertian jenis-jenis galat serta bagaimana cara menghitung galat. Baik itu galat, galat mutlak, galat relatif sejati, galat relatif hampiran, ataupun galat relatif dengan menggunakan pendekatan lelaran. Pahami juga sumber-sumber penyebab galat. Apa saja yang menjadi penyebab munculnya galat. Selanjutnya, silakan teman-teman pahami berkaitan dengan angka Bena. Oke, berikutnya berkaitan dengan persamaan non-linier. Teman-teman harus pahami persamaan-persamaan yang termasuk ke dalam persamaan non-linier. Cirinya seperti apa? Yang termasuk yang mana? Itu harus dipahami. Berikutnya, berkaitan dengan solusi persamaan non-linier. Teman-teman pahami pengertian atau makna dari solusi persamaan non-linier. Berikutnya, berkaitan dengan metode tertutup dan terbuka, silahkan pahami pengertian dan ciri metode tertutup maupun metode terbuka. Pahami juga berkaitan dengan syarat cukup keberadaan akar pada metode tertutup. Kemudian, teman-teman juga harus pahami bagaimana caranya menentukan selang yang memuat akar. Selang mana yang paling baik untuk digunakan pada metode tertutup. Kemudian, jenis-jenis metode tertutup maupun metode terbuka. Selanjutnya, pahami pengertian konvergen dan divergen pada metode terbuka. Maknanya apa konvergen? Maknanya apa divergen? Selanjutnya berkaitan dengan metode bagi dua.
Teman-teman harus bisa menentukan akar persamaan menggunakan metode bagi dua. Kemudian berikutnya, metode regula falsi. Teman-teman mampu menentukan akar persamaan menggunakan metode regula falsi. Selanjutnya, metode Newton-Raphson. Teman-teman juga harus mampu menentukan akar persamaan menggunakan metode Newton-Raphson. Dan yang terakhir, berkaitan dengan metode secant. Teman-teman diharapkan mampu menentukan akar persamaan menggunakan metode secant. Oke ya teman-teman, itu adalah materi ujian tengah semester mata kuliah metode numerik. Selamat menempuh ujian tengah semester. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan hasil yang terbaik. Namun, saya ingatkan teman-teman harus mempersiapkan semaksimal mungkin. Karena proses tidak akan mengkhianati hasil akhir. Selamat UTS. Sekali lagi, mudah-mudahan sukses dalam menempuh UTS-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.